Jadi kemarin itu pulang biaya pribadi gitu. Oh, biaya pribadi. Iya, biaya pribadi. Waktu kami kemarin lewat Nanjing. Aku berdua sama temanku. Jadi di Nanjing di pintu masuk itu harus diukur suhu badan. Oh, suhu badan. Suhu badan. Setelah itu Halo guys, sobat komunikasi. Saat ini kita ada di segmen podcast Himako. Untuk saat ini kita mengundang seseorang yang berprestasi dan mendapatkan beasiswa. Mari kita sambut Kak Pia. halo. Sebelum itu bisa kakak perkenalkan nama, terus asal sekolah dan kegiatan kakak saat ini gitu. Nama saya Via. Nama lengkapnya? Nuralivia Prasyadi, sekolah saat ini di Guyang Vocational and Technical College. Kegiatan saat ini libur dan kuliah online. Siap. Ada kuliah online berarti libur gitu kah keluar dari sana? Bisa dibilang libur tapi masih kuliah secara online. Oh, masih aktif lah. Itu Tinggi. gimana tuh kuliah online-nya? Kita siswa sendiri tuh disuruh download aplikasi buat menunjang kuliah online-nya. Di aplikasi itu nanti gurunya bisa ngasih tugas, terus kuis dan segala macam, dan juga kita bisa absen di situ dan live streaming buat pelajarannya. Itu kan tadi kamu bilang ada tugas gitu. Tuh ngumpulnya gimana? Ngumpulnya di situ juga. Oh, di situ. Berarti kan sedang live streaming nih. Berarti dosennya tuh face to face sedang live nih, terus memberikan pertanyaan. Menjawabnya tuh gimana? Via komen bisa. Oh, via komen. Kayak kita ngomen live streaming asal pada jangan via umumnya. kalian ya. Tadi kan kamu sudah jelaskan universitas apa tadi kalau Guyang. Oh, Guyang itu jurusan apa yang kamu pilih? Farmasi. Oh, farmasi. Itu kan kamu sebelumnya tuh di SMK mana atau SMA mana dan cara dapat beasiswanya gimana? Sebelumnya tuh di SMK 1 Martapura. Jurusan yang farmasi juga. Dapat beasiswa tuh dari guru yang memang kerjanya tuh di 2 sekolah gitu. Oh, maksudnya di 2 sekolah tuh di sana sama di Indonesia gitu kah? Bukan, maksudnya di sekolah aku, terus di sekolah yang satunya lagi. Nah, yang di satunya lagi ini ada guru yang memang punya link gitu buat beasiswa ke Cina. Selain tadi kan kamu menjelaskan tentang mendapatkan beasiswa tuh pendapat kamu tuh pas pertama kali dapat beasiswa gitu kan gimana? Emang udah lama nunggu ya kan beasiswanya dapat kabar. Ya senang lah pasti. Senang. Tuh berapa lama nunggu? Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Itu kan kamu pergi ke Cina kan tuh di kota mana, terus berapa tahun di sana dan penginapannya tuh di mana dengan orang siapa-siapa aja di sana kamu itu? Tahun berangkat itu November 2018. Oh, November 2018. Terus kalau soal penginapan di sana memang ada asrama. Emang semua siswa diharuskan asrama, baik yang Cinanya sendiri maupun yang internasionalnya. Kalau sama siapa aja, kebanyakan sih mayoritas di kampusku tuh orang Laos. Orang Laos. Iya. Berarti kan kalau orang dari asli sini tuh ada? Atau iya, orang lokalnya kan kamu dari awal kan apakah pergi sendiri atau mungkin ramai-ramai yang dapat beasiswa gitu? Kalau dapat beasiswanya ada yang dapat berlima, itu sama-sama dari SMK. Tapi beda-beda jurusan dan beda-beda jurusan juga di Cinanya sendiri. Itu tuh programnya gimana tuh supaya supaya menunjang hidup kalian bersama gitu?
Sebenarnya beasiswanya yang kami dapat tuh full, terus dapat uang saku juga. Tapi di Cina sendiri tuh memang banyak program-program beasiswa gitu. Tergantung kitanya dapat yang mana gitu. Dan tergantung kita bisa daftar yang mana gitu. Itu untuk tadi kan kamu jelaskan program yang kamu dapatkan nih program apa gitu? Program beasiswa dari kampus. Itu Kalau yang lebih tinggi lagi tuh biasanya yang dari provinsi. dari provinsi. Itu berapa per bulannya dapat berapa? Terus apakah mungkin cukup biaya di sana itu kan lumayan lama kan 4 tahun kalau nggak salah kan di kuliah di sana gitu nah. Kalau irit cukup lah, kalau nggak irit nggak cukup. Tergantung biaya pribadi masing-masing. Iya. Tadi ngomong-ngomong Cina nih kan saat ini kan memang Anda tahu kan apa namanya beritanya lumayan menyedihkan gitu kan tentang virus corona atau COVID-19 gitu. Tuh kamu pertama kali mendengar gitu nah, pertama kali tahu bahwa ada virus kan itu tuh di negara Wuhan. Gimana tuh kamu? Pertama kali tahu tuh dari teman. Katanya dari ikan. Dari ikan. Awalnya hoaxnya kan. Terus tuh gak terlalu ditanggepin kan berita itu karena kan cuma dapat dari Instagram doang gitu. Memang mungkin dikira berita hoax ya, gitu ya. Orangnya jarang buka portal berita Cina sebenarnya. Tapi dari pihak Wuhan sendiri emang ada pernah minta maaf karena menutup-nutupi masalah ini sebelum menjadi besar gitu. Memang sudah ada beritanya tapi mungkin belum terungkap. Belum dijadikan berita utama gitu. Itu pas kamu di kota tuh keadaan terakhirnya gitu nah. Saat kamu di situ gimana? Keadaan terakhirnya mungkin karena pengaruh orang lagi Imlek juga pas Imlek ya. Iya. Pas Imlek pas lagi happy-happynya gitu. Jadi toko-toko tuh emang semuanya pada tutup, emang sunyi gitu. Emang sunyi. Tapi kayak transportasi umum tuh biasanya orang rame, tapi itu memang gak terlalu rame, alias kayak sepi banget gitu. Memang pertama kali mendengarkan tuh pas apa ya? Mendengarkan menyedihkan lah sebenarnya nah, sampai beberapa orang kena kayak itu. Itu di kota kamu sudah ada yang kena kah atau mungkin cuman didiagnosa atau cuman beberapa aja yang negatif lah ya orang. Kalau kemarin itu kebetulan lagi liburan di dekat Shanghai. Dan di dekat Shanghai itu udah ada yang kena sekitar 7 orang. 7 orang. Kalau di tempatku sendiri tuh baru ada 1 orang. Itu tuh dari teman kamu kah atau mungkin orang tinggal di situ gitu? Kalau di Cina sendiri tuh dia punya platform yang apa namanya? Kamu bisa update beritanya itu hanya dengan ketik map atau virus. Jadi dia bisa ngasih kamu peta di Cina di mana aja yang udah terinfeksi. Ya seperti titik-titik ya, titik-titik kuning ya. Tadi kan kamu sudah jelasin nih selain di Cina nih tadi aku kan lumayan searching kepo-kepo gitu kan Indonesia sudah mulai gitu nah. Sudah mulai terkena dan untuk saat ini 69 orang sudah kena, terus 3 atau sampai 4 orang yang sudah meninggal dunia dan 5 orang dinyatakan sembuh. Tuh tanggapan kamu pertama kali dengar bahwa kasus pertama nih ada Indonesia gitu nah. Ya mungkin memang kita nggak bisa menghindari ya karena virusnya ini human to human transmission, jadi kayak emang cepat sekali menularnya gitu. Jadi ya mau nggak mau memang harus siap gitu. Apalagi di negara lain emang udah banyak yang kena juga gitu. Apalagi kan virus corona kan penularannya lewat kontak fisik, terus udara dan lain-lain lah ibaratnya tuh. Jadi ya memang sangat cepat gitu penyebarannya. Jadi ya mau nggak mau ya harus siap. Nah, terus kamu kan saat ini tadi bilang aku kuliah online. Pas dari sana ya tuh kan otomatis pulang tuh adakah sterilisasi dari pemerintah Indonesia atau dari pemerintah sana gitu supaya kamunya enggak terkontaminasi atau terinfeksi virus tersebut gitu. Alhamdulillahnya kan bukan dari Wuhan gitu. Jadi kemarin itu pulang
biaya pribadi gitu. Oh, biaya pribadi. Iya, biaya pribadi. Waktu kami kemarin lewat Nanjing, aku berdua sama temanku. Jadi di Nanjing di pintu masuk itu harus diukur suhu badan. Oh, suhu badan. Suhu badan. Setelah itu masuk sampai boarding, udah sampai imigrasi. Setelah imigrasi itu harus lepas mantel karena kan lagi musim dingin. Oh, musim dingin. Musim dingin harus lepas mantel tuh, dipantau lagi suhu badannya. Jadi 2 kali pengecekan suhu badan di bandara. Itu tuh di bandara Indonesia kah pas kamu sudah datang atau mungkin dari pemerintah masing-masing gitu nah? Itu waktu masih di Cina. Oh, masih di Iya. sini. Itu kan tadi kamu bilang 2 kali. Itu di mana aja? 2 kali waktu masuk dan terakhir sebelum kita masuk pesawat, sebelum boarding. Oh, berarti sebelum dan sesudah. Itu kamu tadi kan sebelum kita berbincang di sini kan ada berbincang di luar. Tadi kamu sebelum pulang ke Indonesia ada transit ke Singapura gitu. Iya. Itu tuh memang ada pengecekan lagi Iya. kah atau nggak ada gitu nah? Kalau di Singapura tuh waktu keluar dari pesawat tuh ada dokter. Aku sempat diperiksa karena muka aku merah karena aku habis tidur. Jadi habis tidur muka aku merah, dikira aku tuh demam. Sebenarnya enggak, habis tidur gitu. Jadi diperiksa suhu badan, nggak apa-apa gitu. Habis itu diperiksa lagi, cuman nggak pakai periksa termometer yang emang suhu satu badan, persatu. Enggak, emang ada alatnya yang kita cuman lewat, dia tahu suhu badan kita. Oh, seperti kayak di bandara gitu ya. Terus datang ke Indonesia Terminal 2. Terminal 2 kebetulan kemarin itu belum ada gitu. Belum ada. Berarti itu pas di Indonesia itu berarti belum ada pencegahan gitu kah? Di Terminal 3 ada. Oh, di terminal ada. 3 ada, tapi untuk kamu sendiri belum ada gitu. Di Singapura, karena kan aku dari Singapura. Kasarnya aku tuh dari Singapura, bukan dari Cina gitu. Jadi mereka nggak tahu bahwa aku dari Cina. Jadi dari Singapura ke Indonesia ke Soekarno Hatta. Jadi itu nggak ada sih kemarin. Tapi waktu dari Jakarta ke sini kemarin ada alatnya di Samsudinur ada. Oh, sudah ada. Iya. Ini kan sudah banyak deh korban-korban dari virus tersebut. Kan sebelum mengobati kan pasti ada pencegahan dan banyak efek-efek atau dampak-dampaknya. Terus yang berita yang ku dapat untuk saat ini kan pencegahannya kan lumayan diperketat dan juga ada beberapa salah satu oknum yang menguntungkan situasi itu kan, seperti kamu kan tahu kan pasti harga masker mahal, hand sanitizer juga mahal. Tuh gimana tuh pendapat kamu sebagai mungkin orang awam gitu mendengar yang awal-awalnya biayanya murah terus dipermahal lah ibaratnya tuh. Miris sih sebenarnya, karena di negara lain tuh nggak seperti itu gitu. Di negara lain setiap orang beli masker tuh memang dibatasi gitu. Misal di Jepang aku pernah dengar satu masker misalnya 10.000, kalau misalnya kamu beli 2 kamu bayarnya 1 juta gitu. Dipermahal gitu. Iya, biar orang belinya cuma satu gitu. Emang biar adil aja gitu. Tapi kalau yang beritaku dengar kan selain dipermahal kan pemerintah Indonesia ini supaya bilang yang kamu bilang tadi itu kan kalau misalnya beli borongan dipermahal dan pemerintah Indonesia ini pasti ada pencegahan dan setiap satu orang tuh kalau nggak salah cuma 5 masker aja gitu. Nah, kalau yang berita aku dapat, jadi lumayan miris dari 35.000 sampai 300.000 tuh lumayan jauh mahal ya. Lumayan jauh perbedaannya. tuh lumayan tuh biaya kuliah gitu nah. biaya kuliah kan semester. Karena satu kotak 300.000 nih satu orang, terus belum lagi berapa orang beli, itu satu harinya berapa ratus juta gitu di tempatnya. Makanya kan sekarang kalau ada yang penimbun masker emang diburu memang harus ditangkap oleh pemerintah sendiri. Terus kan tadi kamu sudah sudah lama tinggal di Cina tuh berapa tahun, terus kan kamu juga Muslim nih. Gimana cara kan di sana tuh mungkin ada diskriminasi atau mungkin
orang Muslim tuh agak gimana ya, minoritas lah ibaratnya Iya. tuh di situ tuh. Itu gimana kamu menanggapinya pas yang pertama kali kamu datang ke sana gitu nah? 1 tahun di sana tuh kayak diliatin orang kalau jalan, kayak ini orang kenapa pakai Agak risih gitu iya, ya. pakai penutup kepala sih, kenapa gitu kan, kayak ini orang dari mana gitu. Kan dia nggak ngerti kan yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya emang suka diliatin aja, tapi lama kelamaan ya udahlah, biasa aja, dia mungkin nggak ngerti Mungkin agama heran. kita gitu kan. Mungkin heran lah saat panas-panas Iya. terus berkerudung Iya, gitu kan. ngapain Nggak pakai mungkin penutup kan. kepala gitu kan. Itu berapa apa namanya? Itu sama teman-teman atau? Iya, untungnya teman-temanku juga berhijab. Oh, untungnya sesama apa sama muslim juga. Iya, Tuh sama muslim. ibadahnya gimana tuh kamu di situ? Kan di situ kan kalau nggak salah kan ada beberapa kota yang apa namanya fasilitas untuk muslimnya belum ada gitu. Nah, memang apa minoritas lah. Nah, itu gimana tuh kamu? Itu yang negara apa kota kamu yang kamu kunjungi itu gimana? Cara kamu sholat atau gimana? Kalau masjid dia ada, cuman dia satu-satunya masjid di situ dan Masjid lumayan paling jauh. besar gitu kan? Enggak paling besar juga sih, kayak ya udahlah masjid gitu, yang penting ada gitu. Jadi itu lumayan jauh juga dari kampus. Tuh biasanya kalau yang cowok temenku dia sholat Jumat biasanya. Kadang-kadang kami ngikut gitu, kadang-kadang enggak. Kalau sholat biasa ya paling sholat di asrama. Di asrama ya. Di dormitory. Nggak ada apa namanya, nggak ada batasan gitu di sini. Iya. Kalau misalnya Alhamdulillahnya sih mereka nggak yang diskriminasi gitu ya, malah kayak heran kenapa cuman kamu agak heran pakai, aja iya. ya, agak risih lah dilihat gitu. Nah, Cuman terus nggak yang sampai ngata-ngatain gitu sih, enggak. itu keterlaluan sumpah. Misalnya sampai gitu. Nah, kembali lagi ke apa namanya COVID-19 atau virus corona. Tadi kan cuman apa beberapa orang sudah meninggal dan juga penimbunan masker lumayan banyak gitu. Nah, itu menurut kamu gimana nih sebagai orang awam yang mungkin belum tahu cara pencegahannya? Tuh awal-awal disosialisasikan pemerintah lah. Sebenarnya kalau untuk pencegahan tuh karena aku dari Cina kan, jadi aku tuh udah lumayan tahu gitu. Aku udah lumayan tahu gimana cara pencegahannya, ya emang sering-sering cuci tangan, harus ada hand sanitizer, dan imun kita emang harus bagus Memang gitu. dijaga supaya apa nggak down lah supaya, Iya. tapi yang ngomong-ngomong nih kan sosialisasi kan yang biasanya kita cuma cuci tangan 2 sampai 5 detik nih yang biasa cuci ya, langsung sampai yang ada sosialisasi dari pemerintah maksimalnya kalau nggak salah kan 1 menit kan. Nah itu supaya apa namanya kuman-kuman supaya itu ya bersih lah ibaratnya tuh. Jadi menurut kamu nih tanggapan kamu sebagai orang awam atau mahasiswi tentang cepat tanggapnya pemerintah untuk menangani virusnya nih. Kan awal-awal nih pemerintah mungkin masih gimana ya, masih awam, terus sampai yang berita yang aku sebutkan yang tadi itu yang sampai 69 orang tuh, menurut kamu gimana tuh tanggapan kamu? Seharusnya ya ketika penyakitnya itu udah mulai tersebar di seluruh dunia, walaupun di Indonesia belum masuk, harusnya juga kita siap-siap gitu. Supaya aja pencegahan kita, Ada pencegahan dan tanggap gitu. Dan menurutku Indonesia udah cukup tanggap, cuman belum cukup baik dalam menangani penyakit ini, si COVID-19 ini. Iya, kan masih kurang. Berita terakhir kan tiga orang meninggal gitu kan, miris gitu. Nah, apalagi Indonesia mungkin awal-awal belum tapi mengenal apa itu virusnya, lawan juga pakai bahasa Inggris lancar. Jadi memang awam gitu nah bagi masyarakat Indonesia. Ya Jadi, kurang pengetahuan aja sih sebenarnya dari berarti kitanya memang, masing-masing juga. Memang berarti menurut kamu nih harus lebih disosialisasikan supaya Indonesia nih ada tim pencegahan tertentu ya supaya. Iya, harusnya setelah ada kabar berita itu memang harus dibentuk kayak juru bicaranya siapa, terus dari setiap daerah tuh memang harus ada sosialisasi dini gitu sebelum ada kejadian ini gitu. Jadi ketika ada pasien yang emang udah confirm COVID-19, kitanya jadi nggak panik, jadi nggak ngeborong di minimarket. Sudah gitu. siaga. Sudah siaga, udah siap, udah ngerti gimana
cara nanganin penyakit ini sendiri gitu. Tapi yang kamu tadi pemborongan tuh kan agak gimana gitu kan, itu kan mending lah misalnya orang-orang menengah ke atas kan yang bisa membeli dengan harga semua segitu. Kalau misalnya orang yang menengah ke bawah tuh kan agak miris gitu mendengar masker yang awalnya 35.000 sampai 300.000 itu aduh agak gimana gitu. Itu menurut kamu yang bagi orang awam nih, kritik bagi perintah nih, saran lah bagi perintah untuk penanganan lebih lanjut gimana menurut kamu? Sarannya sih kayaknya setiap orang itu lebih baik kayak dibatasi gitu kan pembeliannya dan diawasi secara ketat aja sih. Supaya tidak pembelian lebih lah dari yang mungkin agak berlebihan gitu lah, misalnya memborong terus dijual lagi dengan harga yang lebih mahal gitu. Kondisi psikis juga penting sih dalam menghadapi penyakit ini, karena aku juga pernah stres waktu di Cina, waktu mau balik juga emang penting banget. Apalagi pertama kali dengar virus kan, lalu di kotanya sendiri gitu. Pemikirannya tuh langsung wah ini ada virus nih berbahaya, mati pulang ibaratnya tuh. Apa nih? Mati gitu kan mungkin. Jadi yang ngomong-ngomong yang itu tuh kan kamu sudah lama nih. Terus pas pertama kali datang tuh ke sana, kan kamu nih orang biasa, terus nggak bisa nggak ngerti bahasa orang sana tuh, gimana kamu belajarnya, terus penyesuaian dari kulturnya, terus budayanya gimana gitu? Kalau awal datang tuh kayak yang emang bahasa tubuh ya gitu, kayak body language, kayak aku mau makan kayak gini gitu. Kayak aku mau ke sana, arah mana, arah sini apa arah sini gitu. Itu awalnya mungkin dari sananya nggak tahu kayak apa gini. Terus belajarnya gimana kamu tuh di sana? Apakah ada programnya ataukah memang dari sebelum program beasiswa ada persyaratan tertentu gitu? Kalau persyaratan emang kalau khusus masuk jurusan emang harus HSK 3. Jadi HSK itu kayak semacam sertifikat bahasa Cina. Kalau di kampusku ada yang 4, ada yang 3, tapi minimal 3. Ada di kampus lain yang memang harus ada HSK minimal 4 atau 5 gitu, tergantung kebijakan kampusnya masing-masing. Berarti ini sudah berapa lama tadi? Satu tahun. Berarti lebih. Sudah lumayan hafal nih bahasa Cina. Terus ya kan pas pertama kali kamu datang tuh kan pasti awal-awalnya kan bingung tuh bahasanya gimana tuh, kamu pertama kali mendengar ngucapin pasti kan agak susah gitu. Susahnya itu karena dia bernada ya, dia punya 4 nada. Jadi kayak nyanyi kayak bernyanyi sampai jadinya. Sekarang pun kalau ngomong tuh masih, temanku yang Cina bilang kamu tuh kalau ngomong nggak pakai nada gitu. Oh masih kaku. Iya masih. Aku kadang nggak ngerti kamu ngomong apa karena kamu nggak pakai nada gitu. Kalau masalah budayanya sendiri tuh ya kadang-kadang tuh kayak nemu di jalan, oh gini ya budaya mereka gitu, yang kayak dipelajari aja sih sebenarnya. Contohin nadanya. Apakah apa nih bahasa Cina? Dia kan tuh ada 4 nada. Nada datar, nada naik, nada turun, dan nada naik turun. Berarti kayak intonasi. Iya, intonasinya. Kamu nih kapan waktu itu tuh, tanggal berapa kamu tibanya di Indonesia nih? Kan tiba ke Indonesia tuh tanggal berapa? Terus sebelum kesana ya tuh tanggal berapa? Sebelum dapat beasiswanya tuh? Sebelum dapat beasiswa itu lupa ya, kayaknya sebelum November. Aku masih di Indo. November 2018. Kemarin balik ke Indonesia tuh tanggal 31 Januari. Jadi setelah balik itu memang aku disuruh sama Lause itu kayak guru dosen itu buat di rumah stay 14 hari dan dihitung
dicek suhu badannya gitu tiap hari gitu. Jadi ya Memang penanganannya iya, penanganan takutnya gitu. Penanganannya memang seperti itu. agak kurang gitu lah. Ini kayaknya topik kita berakhir sampai sini nih. Terus saya mulai agak gugup menghadapi kamu, kan belum terbiasa lah ibaratnya. Jadi saya mau ngajak kamu nih untuk closing, dan di sini kan ada beberapa kamera, ini kan ada krunya, ini krunya juga. Terus saya mau ngajak kamu salam kita nih, salam komunikasi. Jadi apabila misalnya saya nyebut salam komunikasi, kamu tangannya gini ke hadap kamera yang ke sini dan saya ngadep ke sini. Jadi Tangannya gimana nih, gini? gini. Oh, oke, Bukan oke, gini ya. oke. Jadi kata terakhir buat saya ya, sama-sama kita sama-sama. Kata terakhir buat kita berdua adalah salam Salam komunikasi. komunikasi.